Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Yusaisan dengan NIM C0D01901. Prodi saya Perpajakan F 2019. Dosen pengampu yaitu Pak Yulisman SE MSI AK. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian bisnis, penelitian terapan, dan fundamental. Penelitian bisnis yaitu proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan bisnis. Perbedaan antara penelitian bisnis dengan penelitian lain terletak pada jenis dan sifat fakta yang diuji. Fakta dalam penelitian bisnis berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tujuan penelitian bisnis yang pertama yaitu untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. Yang kedua, untuk investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambil keputusan manajerial. Dan yang terakhir, untuk membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan di sebuah bisnis. Lingkup penelitian bisnis yang pertama yaitu lingkup penelitian manajemen, meliputi bisnis umum, pemasaran, keuangan, manajemen, dan perilaku organisasional, sistem informasi manajemen, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu lingkup penelitian akuntansi. Ini meliputi akuntansi keuangan, pasar modal, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Klasifikasi penelitian bisnis terbagi menjadi 3, yaitu dengan berdasarkan tujuan penelitian, karakteristik masalah, dan jenis data. Dalam tujuan penelitian menyangkut penelitian dasar, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori, dan penelitian terapan, yaitu penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah. Dalam karakteristik masalah yang dimasukkan adalah penelitian historis yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu. Setelah itu, penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini. Dan yang terakhir, studi kasus dan lapangan merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, jenis data. Ini menyangkut penelitian opini yang merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang, bisa juga disebut responden. Dan yang kedua, penelitian empiris yang merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Tipe penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu berdasarkan metode pengumpulan. Yang kedua, analisis data. Dan yang ketiga, teknik penulisan laporan. Dan yang keempat, berdasarkan desain penelitian. Yang terakhir yaitu berdasarkan pendekatan dan perspektif. Penelitian terapan dan fundamental. Penelitian terapan memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat atau organisasi, industri, atau bisnis.
Hal tersebut berbeda dengan penelitian fundamental yang berkaitan dengan generalisasi dan dengan perumusan teori. Penelitian terapan dianggap sebagai penyelidikan non-sistematis dan biasanya dilakukan oleh perusahaan, agensi, atau individu untuk mengatasi masalah tertentu. Perbedaan penelitian terapan dan fundamental. Pertama, perbedaan tujuan. Tujuan studi terapan terkait erat dengan solusi masalah spesifik, sedangkan tujuan studi fundamental berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan saat ini tanpa memperhatikan penerapan. Selanjutnya, kedua, perbedaan dalam konteks. Dalam studi terapan, tujuan penelitian ditetapkan oleh klien atau sponsor sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi. Sedangkan studi fundamental, di sisi lain, biasanya dimulai sendiri untuk memperluas tingkat pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Yang terakhir adalah perbedaan metode. Validitas penelitian merupakan poin penting untuk ditangani dalam semua jenis studi. Namun demikian, studi terapan biasanya lebih mementingkan validasi eksternal, sedangkan validitas internal dapat ditetapkan sebagai titik perhatian utama bagi para penelitian fundamental. Penelitian terapan yaitu metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis dunia modern, baik masalah praktis dari individu atau kelompok. Atau dengan kata lain, penelitian terapan merupakan dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. Tujuan penelitian terapan yang pertama dan yang terakhir ini adalah untuk meningkatkan kondisi manusia. Ini berfokus pada analisis dan memecahkan masalah sosial dan kehidupan nyata. Penelitian ini umumnya dilakukan dalam skala besar dan mahal. Karena itu sering dilakukan dengan dukungan dari beberapa lembaga keuangan seperti pemerintah nasional, perusahaan publik, Bank Dunia, UNICEF, UGC, dan lain-lain. Macam-macam penelitian terapan. Yang pertama yaitu penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan penilaian pada setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil. Yang kedua, penelitian aksi, yaitu penelitian yang fokus pada tindakan sosial. Tujuannya ialah untuk mengembangkan kehidupan dan kondisi dari para subjek penelitian. Yang ketiga, penelitian mengenai penilaian akan dampak sosial. Ini yaitu membahas mengenai konsekuensi apa yang kira-kira akan muncul dari pembuatan bencana dan pilihan dari beberapa alternatif kebijakan. Ciri-ciri penelitian terapan. Yang pertama, penelitian terapan merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran objektif. Yang kedua, penelitian terapan membutuhkan penggunaan metode yang tepat atau relevan. Dan yang ketiga, penelitian terapan perlu menggunakan teori-teori dan pengalaman yang bersifat terpakai. Yang keempat, data yang terkumpul harus lengkap dan objektif. Yang kelima, penelitian terapan bukan hanya untuk menjadikan data, tapi harus disertai dengan pengolahan data, baik secara metode penelitian kuantitatif maupun metode kualitatif. Penelitian terapan perlu dilaporkan secara jelas dan sistematis dengan mengikuti pola berpikir ilmiah yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara menuliskan penelitian terapan.
Yang pertama, mengklarifikasi atau memperjelas fokus penelitian Anda. Yang kedua, memindai informasi yang ada. Yang ketiga, rencanakan tugas dan metode penelitian Anda. Yang keempat, kumpulkan, analisis, dan interpretasikan data. Dan yang terakhir, merevisi, memoles, atau membagikan pekerjaan Anda. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.